Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Recibiatul Khairiyah dengan NPM 222151118. Saya dari kelas 2022C, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Di sini saya bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Saya akan membahas dari soal nomor pertama, yaitu bagaimana hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan, serta bagaimana ciri-ciri filsafat dan ciri-ciri filsafat pendidikan. Nah, filsafat dapat diartikan sebagai cinta kepada ilmu pengetahuan. Filsafat juga sangat dibutuhkan oleh manusia. Filsafat pendidikan merupakan cabang filsafat yang membahas mengenai sifat, tujuan, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Hubungan yang sangat kuat antara filsafat dan filsafat pendidikan yaitu pada penerapan pengetahuannya, ilmu filsafat dalam menyesuaikan masalah pendidikan dan pengajaran. Hubungan tersebut juga sangat penting bagi pendidikan. Nah, filsafat memiliki 3 ciri-ciri, yaitu universal, radikal, dan spekulatif. Yang pertama yaitu universal. Universal atau menyeluruh artinya pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan bukan hanya ditinjau dari satu sudut pandang saja. Nah, yang kedua yaitu radikal. Radikal atau mendasar artinya pemikiran mendalam sampai kepada hasil yang fundamental sehingga dapat dijadikan dengan perpijakan bagi segenap nilai keilmuan. Yang ketiga yaitu spekulatif, artinya hasil pemikiran yang dapat dijadikan dasar sebagai pemikiran selanjutnya. Selanjutnya, saya akan membahas soal nomor 2 dengan pertanyaan, jelaskan perbedaan antara filsafat matematika dengan filsafat pendidikan matematika. Yaitu, filsafat matematika merupakan cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat dan dampak-dampak dari matematika. Sedangkan filsafat pendidikan matematika yaitu sebuah mata kuliah yang mempelajari dasar-dasar dari matematika itu sendiri. Filsafat pendidikan matematika ini diperlukan untuk membedakan antara matematika dan pendidikan matematika serta keterkaitan antara keduanya. Lalu, dari soal nomor 3, apa tujuan dan fungsi filsafat pendidikan? Mengapa calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan? Nah, maka tujuan filsafat pendidikan yaitu sebagai upaya membangun potensi-potensi manusiawi peserta didik dan juga memberikan inspirasi bagaimana mengkoordinasi proses pembelajaran yang ideal bagi peserta didik. Nah, fungsinya yaitu filsafat pendidikan mengarahkan untuk apa pendidik itu diciptakan. Nah, dan memberikan fondasi tanggung jawab kepada calon-calon guru. Calon guru jelas harus mempelajari filsafat pendidikan. Karena dalam tujuan dan fungsi filsafat pendidikan yang tadi saya jelaskan, sudah jelas bahwa pendidikan memberikan inspirasi bagaimana mengkoordinasi proses pembelajaran yang ideal, bagaimana cara calon guru untuk mendidik peserta didiknya dengan cara yang baik dan benar. Selanjutnya, soal nomor 4, mengapa harus belajar filsafat matematika dan jelaskan setiap aliran filsafat matematika itu? Maka kita harus mempelajari filsafat matematika karena pada filsafat matematika mempelajari cabang filsafat itu sendiri dan dampak-dampak matematika, serta bermanfaat dalam melatih mahasiswa berpikir radikal tentang hakikat matematika, melatih berpikir reflektif pada lingkup ilmu matematika. Nah, terdapat aliran-aliran filsafat matematika yang pertama yaitu Platonisme. Platonisme menganggap matematika adalah kebenaran mutlak dan pengetahuan matematika merupakan hasil ilmiah. Nah, logisisme merupakan perkembangan logika, ilmu pengetahuan yang memuat prinsip-prinsip dan ide-ide yang mendasari sebuah ilmu pengetahuan lain. Yang ketiga yaitu intuisionisme merupakan aliran filsafat dalam tradisi bahwa semua pengetahuan manusia diawali oleh intuisi, menghasilkan konsep-konsep dan diakhiri ide-ide. Selanjutnya ada absolutisme. Pengetahuan matematika terdiri dari kebenaran yang sudah pasti dan tidak dapat diubah.
Kebenaran yang bersifat absolut atau mutlak merupakan satu-satunya realitas pengetahuan yang sudah pasti. Yang terakhir yaitu valibisme. Valibisme ini merupakan kebenaran matematika dapat menjadi subjek yang begitu sederhana dan dalam banyak hal dapat dikritisi. Nah, soal terakhir yaitu bagaimana filsafat bisa menjelaskan hubungannya dengan matematika. Maka, matematika dan filsafat mempunyai hubungan yang sangat erat, karena filsafat merupakan pangkal untuk mempelajari ilmu dan matematika adalah ibu dari segala ilmu. Dan juga untuk memberikan rekaman sifat metodologi matematika untuk memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai soal dari UAS Filsafat dan Sejarah Matematika. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.